Listen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baiklah anak-anak, pada kali ini kita akan belajar IPA dengan materi struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Kompetensi dasar yang ingin kita pelajari dan indikator yang ingin kita capai bisa kalian lihat pada layar. Ada 4 poin yang ingin kita pelajari. Yang pertama yaitu struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Yang kedua, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang ketiga, teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang keempat, kuis. Struktur tubuh tumbuhan yang pertama adalah akar, yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak memiliki buku-buku. Yang kedua, tumbuh ke pusat bumi menuju air. Yang ketiga, memiliki bentuk runcing. Yang keempat, berwarna keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Ada 2 jenis sistem perakaran, yaitu serabut dan tunggang. Fungsi akar ada 3. Yang pertama, menambatkan tubuh tumbuhan. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, menyerap oksigen. Struktur luar akar, yang pertama daerah pertumbuhan akar, yang kedua tudung akar, yang ketiga rambut akar. Jaringan penyusun yang terdapat dalam akar yaitu jaringan epidermis, jaringan korteks, jaringan endodermis, dan jaringan silinder, yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Baiklah anak-anak, silakan kalian amati gambar akar, yaitu adanya meristem akar, korteks, epidermis, rambut akar, kemudian di sini ada jaringan pengangkut pada akar, yaitu jaringan xilem dan fluem. Anak-anakku yang hebat, silakan kalian amati gambar perbedaan akar dikotil dan akar monokotil. Adakah perbedaannya? Silakan kamu lihat gambar yang ada di layar. Selanjutnya, struktur batang. Batang berbentuk bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas dan ada yang tidak. Kemudian ada yang berkayu dan ada yang lunak. Gambar struktur batang dikotil dan monokotil. Amatilah anak-anak gambar keduanya. Ya, perbedaannya apa? Ada yang tahu? Nah, perbedaannya, kalau batang dikotil, struktur berkas pengangkutnya yang berupa xilem dan fluem, kemudian jaringan kambium, letaknya teratur, membentuk cincin atau membentuk lingkaran seperti cincin. Sedangkan pada batang monokotil, susunan bekas pembuluh angkutnya yaitu xilem dan fluem tidak teratur atau menyebar. Macam-macam jaringan pada batang. Ada jaringan epidermis, korteks, penyokong, dan jaringan pengangkut, yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda yang bisa kalian lihat pada layar. Fungsi batang. Yang pertama, menyokong bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, sebagai jalan pengangkutan air, mineral, dan makanan. Dan yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Baiklah anak-anak, silakan kalian amati apakah perbedaan ciri batang dikotil dan batang monokotil. Nah, perbedaan yang utama, kalau batang dikotil tidak memiliki ruas dan mempunyai kambium, kemudian susunan bekas pembuluh angkutnya teratur, sedangkan pada batang monokotil ruas-ruas terlihat seperti pada batang tebu. Kemudian pada batang monokotil tidak mempunyai kambium
dan susunan berkas pembuluh angkutnya tidak teratur. Struktur daun. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda yang mencirikan tumbuhan tersebut. Ciri umum daun menempel pada batang, umumnya berbentuk tipis dan lebar, kemudian mengandung klorofil. Fungsi daun, tempat terjadinya fotosintesis sebagai organ pernafasan atau respirasi dan mengatur penguapan air atau transpirasi. Silakan amati anak-anak perbedaannya ya. Pada daun dikotil dan monokotil tulang daunnya berbeda. Kalau dikotil tulang daunnya ini menjari, sedangkan pada monokotil tulang daunnya sejajar. Daun memiliki 3 bagian sistem jaringan, yaitu jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan vaskuler. Ciri daun dikotil dan monokotil seperti yang ada di gambar tadi anak-anak. Jadi kalau dikotil itu tulang daunnya menyirip atau menjari, sedangkan kalau pada monokotil memiliki tulang daun yang sejajar. Kemudian contoh daun dikotil, contohnya daun mangga, kalau monokotil daun padi dan tebu. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Ada panel surya, sensor cahaya, lapisan pelindung, dan alat pemurnian air. Panel surya atau solar cell. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Cara kerja panel surya. Ketika cahaya matahari menabrak panel surya, maka partikel atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan terjadilah arus listrik. Mekanisme ini terinspirasi dari fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan yang mana saat terkena cahaya. Selanjutnya, sensor cahaya. Hal ini terjadi pada lampu penerangan jalan yang dapat menyala sendiri ketika menjelang malam hari dan mati saat pagi hari. Mekanisme ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus yang memiliki stomata yang unik. Stomata akan membuka di malam hari dan akan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan. Lapisan pelindung dan mengkilap. Ketika kita mengamati daun talas atau daun teratai, akan terlihat sangat bersih. Hal ini karena adanya lapisan kutikula atau yang disebut dengan lapisan lilin. Para ilmuwan mengadopsi ini untuk membuat cat yang tidak mudah kotor. Lapisan penggilap dan lapisan anti air misalnya pada semir sepatu atau pengkilap mobil. Selanjutnya, alat pemurnian air. Ketika kita bermain ke danau, kita akan melihat eceng gondok yang perairannya jernih. Hal ini terjadi karena akar serabut eceng gondok menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk membuat alat pemurnian air atau penyaringan air, sehingga air yang kotor menjadi bersih dan aman untuk dikonsumsi. Anak-anak, selanjutnya yaitu ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan 1 sampai pertanyaan 11. Nah, ini 1 sampai 5, kemudian 6 sampai 11. Nanti silakan dikerjakan, kemudian di-upload di Classroom. Sekian anak-anak materi pada pagi hari ini. Anak-anak jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.